Ada karakter anime yang sejak awal ingin menjadi pahlawan. Ada karakter yang ingin menjadi orang terkuat. Ada juga karakter yang ingin mengubah dunia. Tetapi Violet Evergarden tidak memulai perjalanannya dengan sebuah impian. Dia memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa arti aku mencintaimu? Sebuah kalimat sederhana, tetapi bagi Violet, kalimat itu hampir tidak memiliki makna. Karena sejak kecil, hidupnya tidak dibangun berdasarkan cinta, tidak berdasarkan keluarga, tidak berdasarkan pendidikan, tidak berdasarkan kebebasan. Violet dibentuk oleh perang. Dia dilatih untuk bertarung, diperintahkan untuk membunuh, dan selama bertahun-tahun, itulah satu-satunya dunia yang dia kenal. Namun, kemudian perang berakhir, dan untuk pertama kalinya, Violet harus hidup dalam dunia yang tidak membutuhkan seorang prajurit. Tidak ada lagi medan perang, tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi musuh yang harus dilawan. Yang tersisa hanyalah seorang gadis dengan tangan mekanis dan hati yang tidak dia mengerti. Maka muncul pertanyaan, apakah Violet harus dihakimi atas apa yang ia lakukan selama perang? Atau apakah dia juga merupakan korban dari dunia yang menjadikannya senjata? Dan yang lebih sulit lagi, apakah seseorang yang pernah melakukan kekerasan masih pantas mendapatkan kesempatan untuk hidup normal? Hari ini, kita akan menghakimi Violet Evergarden. Untuk memahami Violet, kita harus kembali ke masa kecilnya. Violet bukan anak yang tumbuh dalam lingkungan normal. Sejak usia sangat muda, dia berada di tengah konflik. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan seperti anak-anak lain. Tidak ada masa kecil yang sederhana. Tidak ada kesempatan untuk menemukan jati diri secara perlahan. Sebaliknya, dia belajar untuk bertahan hidup. Belajar mengikuti perintah, belajar menggunakan kekuatan, dan akhirnya belajar membunuh. Inilah bagian yang membuat karakter Violet begitu menyakitkan. Dia bukan seseorang yang memilih menjadi prajurit karena cita-cita. Dia tidak berkata, aku ingin menjadi pembunuh. Dia dibentuk menjadi seperti itu. Dan perbedaan antara memilih sesuatu dan dipaksa menjadi sesuatu sangat besar. Bayangkan seorang anak yang sejak kecil hanya diajari satu hal, bertahan hidup. Kemudian ketika dia dewasa, kita menyuruhnya hidup normal. Tentu saja dia akan kesulitan, karena kita tidak bisa mengajarkan seseorang yang hidup dalam perang selama bertahun-tahun, lalu berharap dia langsung memahami kedamaian. Dan itulah masalah Violet. Dia tahu bagaimana cara mengikuti perintah, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memahami perasaan. Selama perang, Violet dianggap sebagai senjata, dan ketika seseorang terus-menerus diperlakukan sebagai alat, dia mulai melihat dirinya sendiri sebagai alat. Tidak ada pertanyaan apa yang kamu inginkan. Yang ada hanyalah lakukan ini. Pergi ke sana, serang, bunuh, dan Violet menjalankan semuanya. Disinilah kita menemukan masalah moral pertama. Apakah Violet bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan? Jawabannya tidak bisa hanya iya atau tidak. Karena ada dua hal yang harus dipisahkan. Yang pertama, Violet memang melakukan tindakan tersebut. Dan yang kedua, Violet dibentuk oleh sistem yang menggunakan dirinya sebagai senjata. Jadi, dia memiliki tanggung jawab atas tindakannya. Tetapi, orang-orang yang menciptakan dan menggunakan sistem tersebut juga memiliki tanggung jawab. Ini bukan berarti semua tindakan Violet menjadi benar. Tidak. Kekerasan tetap memiliki korban. Nyawa yang hilang tetap nyawa yang hilang. Dan penderitaan orang lain tidak otomatis hilang hanya karena pelakunya memiliki masa lalu yang tragis. Tetapi, jika kita ingin menghakimi Violet secara adil, kita juga harus bertanya, seberapa besar kebebasan yang sebenarnya dimiliki Violet ketika dia melakukan semua itu. Kemudian ada Gilbert, seseorang yang berbeda dari kebanyakan orang di kehidupan Violet. Gilbert tidak hanya melihat Violet sebagai senjata, dia melihatnya sebagai manusia. Dia memberinya nama Violet. Dan meskipun hubungan mereka memiliki banyak sisi yang kompleks, satu hal yang menjadi sangat penting, Gilbert
memperkenalkan Violet pada dunia yang berbeda. Dunia di mana dia tidak hanya diperintah, dia mulai diperlakukan sebagai seseorang. Gilbert juga memperkenalkan kata-kata yang sangat penting bagi Violet, "Aku mencintaimu." Tetapi Violet tidak memahami maknanya. Bagaimana mungkin dia memahami cinta? Dia bahkan belum memahami dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana rasanya dicintai, tidak tahu bagaimana mencintai, tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi. Yang dia tahu hanyalah Gilbert adalah seseorang yang penting baginya. Dan kemudian perang berakhir. Violet kehilangan Gilbert, dan dia kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada seorang komandan. Dia kehilangan orang yang menjadi pusat dunianya. Setelah perang, Violet tidak tahu harus melakukan apa. Dia tidak lagi memiliki perintah, tidak ada tujuan, tidak ada medan perang. Dia hanya memiliki satu pertanyaan, "Apa arti aku mencintaimu?" Maka dia menjadi auto memory doll. Pekerjaannya mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menjadi perjalanan untuk memahami manusia. Sebagai auto memory doll, Violet membantu orang menulis surat. Namun tanpa disadari, surat-surat tersebut justru membantu Violet memahami emosinya sendiri. Dan disinilah konsep utama Violet Evergarden muncul. Violet tidak belajar tentang emosi melalui buku. Dia belajar melalui manusia. Dia melihat seseorang menulis surat kepada ibunya. Dia melihat seseorang mengungkapkan perasaan yang selama ini disimpan. Dia melihat seseorang meminta maaf. Dia melihat seseorang mengucapkan selamat tinggal. Dan setiap cerita tersebut meninggalkan sesuatu di dalam dirinya. Di awal cerita, Violet terlihat sangat dingin. Dia berbicara dengan datar, ekspresinya hampir tidak berubah. Ketika seseorang menangis, dia tidak selalu memahami mengapa. Ketika seseorang marah, dia mencoba memahami situasinya secara logis. Bagi sebagian penonton, Violet mungkin terlihat tidak memiliki emosi, tetapi sebenarnya bukan berarti dia tidak memiliki emosi. Dia hanya tidak tahu cara mengenalinya. Ini perbedaan yang sangat besar. Violet seperti seseorang yang memiliki bahasa, tetapi tidak memahami tata bahasa. Dia bisa mendengar orang berkata, "Aku sedih," tetapi tidak tahu bagaimana mengenali kesedihan di dalam dirinya sendiri. Dia bisa mendengar, "Aku mencintaimu," tetapi tidak memahami bagaimana cinta terasa. Dia bisa melihat seseorang menangis, tetapi belum tentu memahami mengapa air mata itu keluar. Jadi perjalanan Violet bukan perjalanan untuk mendapatkan hati. Dia sudah memiliki hati. Perjalanannya adalah belajar memahami hati tersebut. Sekarang kita sampai pada sisi yang paling berat. Violet akhirnya mulai memahami bahwa selama perang, dia telah menyebabkan kematian dan penderitaan. Dan ketika pemahaman tersebut mulai masuk ke dalam dirinya, muncul rasa bersalah. Ini adalah titik penting, karena sebelumnya Violet hanya menjalankan perintah. Sekarang, dia mulai memahami konsekuensinya. Bayangkan, baru menyadari bahwa tindakan yang selama ini kamu anggap sebagai pekerjaan, ternyata menghancurkan kehidupan orang lain. Apa yang akan kamu rasakan? Violet mulai menghadapi pertanyaan seperti, apakah aku orang jahat? Apakah aku pantas hidup? Apakah aku pantas bahagia? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih berat daripada pertempuran yang pernah dia hadapi. Karena melawan musuh adalah sesuatu hal yang mudah. Kamu tahu siapa yang harus dilawan. Tetapi melawan rasa bersalah, musuhnya ada di dalam diri sendiri. Sekarang kita jawab pertanyaan utama, apakah Violet pantas dihakimi atas masa lalunya? Menurutku, iya, tetapi penghakiman harus adil. Violet memang melakukan kekerasan, dan korban-korban perang tetap memiliki nilai. Kita tidak boleh menghapus penderitaan mereka hanya karena Violet adalah karakter utama. Namun, Violet juga bukan orang dewasa yang secara bebas memilih kehidupan tersebut sejak awal. Dia dibentuk oleh perang, dia diperlakukan sebagai alat, dan kemudian moralnya berkembang jauh setelah dia menjalani semua itu. Jadi, kita tidak bisa mengatakan Violet tidak bersalah sama sekali. Tetapi, kita juga tidak bisa mengatakan Violet adalah monster. Kedua penilaian tersebut terlalu sederhana. Violet lebih tepat disebut sebagai pelaku yang juga merupakan korban, dan justru itulah yang membuatnya begitu sulit untuk dihakimi.
Setiap pekerjaan sebagai auto memory doll memberikan Violet pelajaran. Ada surat yang ditulis untuk keluarga, ada surat yang menyimpan perasaan seseorang, ada surat yang menjadi pesan terakhir, ada kata-kata yang tidak pernah bisa diucapkan secara langsung. Dan perlahan, Violet memahami sesuatu, bahwa manusia sering mengatakan satu hal, tetapi merasakan hal lain. Seseorang bisa berkata, "Aku baik-baik saja," padahal sebenarnya dia terluka. Seseorang bisa berkata, "Aku membencimu," padahal sebenarnya dia takut kehilangan. Seseorang bisa diam, tetapi diamnya memiliki makna. Dunia emosi manusia ternyata jauh lebih rumit daripada perintah militer. Tidak ada aturan sederhana, tidak ada strategi sempurna, tidak ada musuh yang bisa dikalahkan. Yang ada hanyalah perasaan. Salah satu pengalaman paling penting bagi Violet adalah ketika dia membantu seseorang menulis surat untuk anaknya. Di sana, Violet melihat hubungan antara orang tua dan anak. Dia melihat bagaimana seseorang bisa mencintai seseorang yang bahkan belum mengerti seluruh dunia. Dan pengalaman tersebut membuat Violet semakin memahami sesuatu yang sebelumnya asing baginya. Cinta bukan hanya kata. Cinta adalah sesuatu yang membuat seseorang ingin tetap ada, bahkan ketika dirinya sendiri tidak bisa terus bersama orang tersebut. Violet mulai memahami bahwa surat bukan sekedar tulisan. Surat adalah cara seseorang meninggalkan bagian dirinya kepada orang lain. Dan akhirnya, Violet mulai memahami mengapa Gilbert mengatakan, "Aku mencintaimu." Iya, tetapi perubahan Violet bukan perubahan yang dramatis dalam satu malam. Dia perlahan belajar. Awalnya, dia hanya mengikuti instruksi. Kemudian dia mulai bertanya, lalu dia mulai memahami, dan akhirnya dia mulai memilih. Ini adalah perkembangan yang sangat penting, karena pada awal cerita, Violet hidup berdasarkan perintah. Di akhir perjalanan, dia mulai hidup berdasarkan pemahamannya sendiri. Dan ini adalah perbedaan antara sebuah senjata dan seorang manusia. Senjata mengikuti perintah. Manusia mempertanyakan perintah. Manusia memiliki nilai. Manusia mampu mengatakan, "Aku tidak ingin melakukan ini." Dan Violet akhirnya mencapai titik tersebut. Salah satu hal terpenting dalam perjalanan Violet adalah dia tidak bisa menghapus masa lalu. Dan sebenarnya dia tidak perlu. Kesalahan masa lalu tetap menjadi bagian dari dirinya. Orang-orang yang telah pergi tidak bisa dikembalikan. Luka tidak selalu hilang, dan rasa bersalah mungkin tetap ada. Tetapi hidup tidak harus berhenti di sana. Inilah yang membuat perjalanan Violet begitu manusiawi. Penebusan bukan berarti aku sudah baik, jadi semua kesalahanku hilang. Penebusan lebih seperti aku tahu apa yang telah kulakukan, dan aku memilih untuk menggunakan sisa hidupku dengan cara yang berbeda. Violet tidak dapat menyelamatkan semua orang yang telah menjadi korban perang, tetapi dia bisa membantu orang lain menyampaikan perasaan mereka. Dia bisa membantu seseorang mengatakan, "Aku mencintaimu, maaf, terima kasih, selamat tinggal," dan melalui pekerjaannya, Violet mulai memberikan kepada orang lain sesuatu yang dulu tidak dia miliki, kesempatan untuk mengungkapkan perasaan. Ini mungkin pertanyaan paling sulit. Setelah semua yang dia lakukan, apakah Violet pantas mendapatkan kebahagiaan? Jawabanku, iya. Bukan karena kesalahannya tidak penting, tetapi karena hukuman tidak harus berarti seseorang tidak boleh hidup. Violet sudah memahami rasa bersalah. Dia sudah memahami konsekuensi. Dia sudah menghadapi masa lalunya. Dan jika seseorang benar-benar berubah, mengapa kita harus memaksanya hidup selamanya dalam penjara masa lalu? Memaafkan bukan berarti mengatakan apa yang terjadi dulu tidak masalah. Memaafkan berarti apa yang terjadi memang salah, tetapi aku tidak akan membiarkan kesalahan itu menentukan seluruh masa depanku. Dan itu juga yang perlahan dipelajari Violet. Dia harus memaafkan dirinya sendiri. Jadi siapa sebenarnya Violet Evergarden? Apakah dia pembunuh? Iya. Apakah dia korban perang? Iya. Apakah dia melakukan kesalahan? Iya. Apakah dia pantas disalahkan atas semua hal yang terjadi? Tidak sesederhana itu. Apakah dia berubah? Iya. Apakah masa lalunya bisa dihapus? Tidak. Dan apakah dia pantas mendapatkan kesempatan untuk hidup? Iya. Violet bukan karakter yang meminta kita melupakan masa lalunya. Justru sebaliknya, dia sendiri berusaha menghadapinya.
Dia belajar bahwa orang-orang yang telah meninggal tidak dapat dikembalikan. Dia belajar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki. Tetapi dia juga belajar bahwa masih ada sesuatu yang bisa dilakukan. Dia bisa hidup, dia bisa membantu, dia bisa memahami, dia bisa mencintai. Dan dia bisa membawa pesan orang lain ketika mereka tidak mampu mengucapkannya sendiri. Pada akhirnya, Violet Evergarden bukan cerita tentang seorang gadis yang belajar menjadi manusia karena dia sebelumnya tidak memiliki hati. Ini adalah cerita tentang seseorang yang sejak kecil diperlakukan seperti senjata, kemudian perlahan menemukan bahwa dirinya adalah manusia. Dia tidak belajar bagaimana cara membunuh. Itu sudah diajarkan kepadanya. Dia justru harus belajar sesuatu yang jauh lebih sulit. Bagaimana cara hidup setelah perang? Bagaimana cara tersenyum? Bagaimana cara menangis? Bagaimana cara memahami kehilangan? Bagaimana cara mengatakan terima kasih? Bagaimana cara meminta maaf? Dan akhirnya, bagaimana cara mencintai? Jika kita menghakimi Violet hanya berdasarkan masa lalunya, kita akan mengatakan dia adalah seorang pembunuh. Tetapi jika kita hanya melihat dirinya setelah perang, kita mungkin mengatakan dia adalah gadis yang baik. Keduanya benar, tetapi keduanya juga tidak lengkap. Karena Violet adalah kedua hal tersebut. Dia adalah seseorang yang pernah melakukan kekerasan, dan seseorang yang kemudian berusaha memahami dampak dari kekerasan tersebut. Dia adalah korban, tetapi juga pernah menjadi pelaku. Dia adalah seseorang yang kehilangan banyak hal, tetapi kemudian membantu orang lain menjaga hubungan mereka melalui kata-kata. Dan mungkin itulah alasan mengapa kisah Violet begitu menyentuh. Karena Violet tidak bisa mengubah masa lalunya. Dia tidak bisa menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal. Dia tidak bisa menghapus semua luka. Dia bahkan tidak bisa memastikan bahwa dirinya akan pernah benar-benar terbebas dari rasa bersalah. Tetapi dia bisa melakukan satu hal. Dia bisa memilih apa yang akan dilakukan setelah semua itu terjadi. Maka, jika kita bisa memberikan vonis kepada Violet Evergarden, vonisnya bukan tidak bersalah, karena itu terlalu mudah, dan juga bukan bersalah selamanya, karena itu tidak adil. Vonisnya adalah bersalah atas bagian dari masa lalunya, tetapi tidak terikat selamanya pada masa lalu tersebut. Karena seseorang bukan hanya kumpulan kesalahan yang pernah dia lakukan, seseorang juga merupakan keputusan yang dia ambil setelah menyadari kesalahannya. Dan mungkin itulah arti sebenarnya dari perjalanan Violet. Dia memulai hidup sebagai senjata, kemudian menjadi prajurit, lalu menjadi auto memory doll, dan perlahan menjadi Violet. Bukan alat, bukan senjata, bukan sekedar prajurit, tetapi seorang manusia yang akhirnya memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang ingin dia lakukan dengan hidupnya. Jadi, ketika Violet bertanya, "Apa arti aku mencintaimu?" Jawabannya bukan sekedar definisi. Cinta adalah sesuatu yang ia temukan melalui kehilangan, melalui surat, melalui air mata, melalui orang-orang yang dia temui, melalui orang-orang yang tidak bisa dia selamatkan, dan melalui orang-orang yang masih hidup. Violet akhirnya memahami bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti memiliki mereka. Kadang mencintai berarti mengingat, kadang berarti melepaskan, kadang berarti meminta maaf, kadang berarti mengatakan sesuatu sebelum terlambat, dan kadang cinta berarti terus hidup meskipun orang yang paling kita cintai sudah tidak ada. Itulah sebabnya Violet Evergarden bukan cerita tentang seseorang yang mencari pengampunan dari dunia. Ini adalah cerita tentang seseorang yang perlahan belajar mengampuni dirinya sendiri, dan mungkin itulah hukuman sekaligus kebebasan terbesar Violet. Dia tidak bisa mengubah siapa dirinya dulu, tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia memiliki hak untuk memilih siapa dirinya selanjutnya. Dan setelah bertahun-tahun hidup sebagai senjata, akhirnya Violet memiliki sesuatu yang tidak pernah benar-benar diberikan kepadanya sejak awal, sebuah kehidupan yang akan menjadi miliknya sendiri.